Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdah min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna 'ulumana. Semoga Allah berkenan menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang ajaran agama. Semoga apa yang kita simak pada sore hari ini bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap keluarga besar PT AHM Jamaah Masjid Haqqul Mubin, rekan-rekan saudara seiman yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sore hari ini kembali kita bisa bersilaturahmi dalam taklim rutin bulanan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan setiap bulan ini bisa menjadi tabungan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah nanti dapat kita nikmati pada saat kita semua sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak nanti kita ditempatkan di tempat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah rahimakumullah. 1 bulan yang lalu kita sudah membahas mengenai tentang salat sunnah yang berkaitan dengan salat sunnah tahajud. Sudah ya tahajud? Sudah. Pembahasannya sudah. Salat tahajudnya sudah. Ya, ya, yang belum masih ngangguk aja. Ya, mudah-mudahan ya ilmu sudah disampaikan, wawasan sudah diketahui, tinggal pengamalan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk mengamalkan sesuatu yang sudah kita ketahui agar ilmu kita berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, manfaatnya pun sudah pernah kita sampaikan baik dalam ayat maupun dalam sabda-sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Ya, orang yang sering tahajud itu nanti akan ditempatkan di tempat yang mulia, di tempat yang tinggi, di tempat yang maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Ya, maka berhubung agama kita kan bukan cuma ngurusin akhirat tapi juga ngurusin dunia. Maka bagi kita yang ingin di dunianya terpuji, di dunianya mulia, di dunianya memiliki kedudukan yang tinggi, insya Allah atas izin Allah silahkan dawamkan salat tahajud. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, salat tahajud ini waktunya terbuka setiap hari. Ya, beda dengan salat-salat sunnah yang kadang bisa kita lakukan hanya setahun 1 kali. Apa salat sunnah yang bisa setahun sekali? Salat Idul Fitri sama salat Idul Adha. Ya, ada salat sunnah yang kita lakukan belum tentu juga setahun sekali.
Ada sholat gerhana, baik matahari maupun gerhana bulan. Ada sholat yang tidak wajib yang kita laksanakan nanti kalau cuman ada orang yang mati, namanya sholat jenazah. Tapi sholat tahajud, masya Allah, ya, kapan kesempatan rekan-rekan sekalian mau lakukan setiap malam, ini waktunya terbuka. Iya, terlepas nanti mau dilakukan sebelum tidur ataupun mau dilakukan setelah tidur. Kan informasinya sudah kita sampaikan di pertemuan kajian kita 1 bulan yang lalu. Ya, yang penting jangan sampai waktu malam hari yang begitu panjang dari ba'da isya sampai dengan menjelang salat subuh, berapa jam itu? Ya, isya setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5, 9 jam. Ya, maka setidaknya adalah sebagian dari waktu itu yang kita sisihkan dalam rangka apa? Bukan cuman dapat pahala, insya Allah pahala akan Allah kasih, tapi Allah akan tinggikan derajat kita semua, insya Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan jamaah kajian kita mendawamkan sholat tahajud, insya Allah mudah-mudahan nanti mendapatkan posisi yang tinggi di dunia, apalagi di akhirat, insya Allah. Nggak bisa setiap hari, minimal 2 hari sekali. Bisa nggak 2 hari sekali? Nggak bisa 2 hari sekali, seminggu sekali. Ya, nggak bisa seminggu sekali, masa iya sebulan 1 kali. Ya, ya, ini diupayakan, disesuaikan. Nanti lama kelamaan sudah menjadi kebiasaan. Mudah-mudahan ini menjadi ibadah ritual yang kita bisa dawamkan sehingga setiap hari berlalu bertambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan rekan-rekan sekalian, bagi kita yang sudah terlewat sholat tahajud, masih boleh mengqadha sholat tahajud. Ya, yang semalam belum sholat tahajud boleh diqadha. Ya, informasinya ini terakhir slide yang sudah kita sampaikan. Wa man kana lahu tahajjud ya fafatahu istahabba lahu qada'uhu baina salatil fajri waz zuhri. Ya, ini akhrajahu Muslim. Ada hadis riwayat Imam Muslim yang menginformasikan tentang kebolehan untuk mengqadha salat tahajud. Ya, bahkan bukan cuman boleh, tapi hukumnya sunnah. Ya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengqadha salat tahajud. Ya, kan definisi sunnah masih ingat rekan-rekan? Ya, ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin. Apapun yang dinisbatkan oleh baginda Nabi, yang beliau ucapkan, yang beliau perintahkan, yang beliau kerjakan, ini menjadi kesunahan. Rasulullah pernah mengqadha salat tahajud, maka siapa saja di antara kita yang mungkin semalam enggak salat tahajud mau diqadha, silahkan qadha, insyaallah tetap dapat pahala, insyaallah. Ya, hukum qadha salat ini sama seperti mengqadha salat 5 waktu yang wajib. Ya, masih ingat pembahasan fikih kita? Ya, bagi rekan-rekan yang subuhnya kesiangan, bangun jam 7, apa yang harus dilakukan? Ya, gugur nggak subuhnya? Ya, nggak gugur, harus diqadha meskipun waktunya sudah lewat. Ya, bagi kita yang tidur jam 11 siang, bangun-bangun habis asar, belum sholat zuhur, gugur nggak zuhurnya? Belum gugur. Sholat meskipun waktunya sudah lewat, namanya sholat qadha.
Salat wajib wajib diqadha, salat sunnah pun sunnah untuk diqadha, termasuk salat sunnah tahajud. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan rekan sekalian, ya, dalam mazhab Imam Syafi'i secara khusus, secara mutlak diperbolehkan semua sholat sunnah itu boleh diqadha. Ya, karena pada prinsipnya hidup kita itu ibadah. Ibadah kepada Allah itu kapan saja mampu kita laksanakan, laksanakan. Kalau tidak mampu dilakukan di waktunya, kita lakukan di waktu yang memungkinkan. Ya, sehingga ya insya Allah ini upaya kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, rekan-rekan sekalian, salat sunnah berikutnya, salat sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim. Ya, salat apa namanya? Salat sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim. Ya, ini teman-teman kita yang pernah pergi haji. Ada yang sudah pernah pergi haji? Belum ada? Teman-teman kita yang sudah pergi umrah? Ya, insya Allah ada ya. Ya, maka tentu ritual ibadah haji dan ibadah umrah itu ada ritual ibadah tawaf namanya. Muter-muter Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, namanya tawaf. Nanti setelah kita tawaf, ya, pada saat kita melaksanakan manasik umrah, sebelum kita sa'i dari Bukit Sofa menuju Marwah, dari Marwah balik lagi ke Bukit Sofa, dianjurkan untuk sholat dulu sebanyak 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Ya, jadi nanti suatu saat kalaulah ada di antara jamaah kita yang insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kesempatan pergi umrah, amin. Allah berikan kesempatan pergi haji, amin. Maka setelah kita tawaf, jangan lupa sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Ya, posisi makam Ibrahim tuh yang ada tanda panahnya, kelihatan ya? Ya, tulisan makam Ibrahim ada tanda panahnya di situ dia. Kita sholat di belakangnya, ngadepnya tetap ngadep ke Ka'bah, tapi selurusan makam Ibrahim. Ya, jadi sholatnya di areal yang diwarnain hijau. Ya, di mana makam Ibrahim kita jadikan kiblat, arahnya tetap ke arah Ka'bah, dan begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan sekalian, makam Ibrahim yang dimaksud, nah ini perlu koreksi, jangan nanti ada salah paham. Ini makam ini bukan makam bahasa kita, tapi makam di sini makam bahasa Arab. Ya, kalau makam bahasa kita itu artinya kan kuburan ya. Ya, ini bukan sholat di belakang kuburannya Nabi Ibrahim, bukan. Ya, karena Nabi Ibrahim menguburnya nggak di situ. Ya, Ibrahim disebut makam ini dari bahasa Arab, artinya dari kalimat aqama yuqimu. Ya, isim makan. Tempat berdiri Nabi Ibrahim dulu saat bangun Ka'bah, yang mana secara mukjizat, ya, telapak kaki beliau membekas. Ya, bekas telapak kakinya lalu kemudian diplastikan. Ya, dan itu terlihat dari gambar yang di zoom, yang tulisan yang di linker paling pojok sebelah bawah. Nah, itu makam Ibrahim. Ya, sekarang ditaruh di tempat kubah. Kelihatan tuh kubahnya ya.
Nah, jadi kubahnya itu terbuat dari kaca tebal, itu transparan, bisa kita ngintip. Ya, kalau kita ngintip itu dalamnya itu telapak kaki Nabi Ibrahim yang sudah terprasasti, dan kita sholat di belakang itu mengikuti sunnahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, rekan-rekan sekalian, dan ini tentu saja bukan berarti kita menyembah kakinya Nabi Ibrahim. Nah, ini juga perlu penegasan. Sebagaimana kita sholat ngadep Ka'bah, bukan lagi menyembah batu hitam, bukan. Ya, kita melakukan itu semua dalam rangka menjalankan perintah Allah. Ya, kita sholat di belakang makam Ibrahim, ngikutin baginda Rasulullah, ngikutin sunnah Rasulullah. Ini merupakan bagian perintah Allah. Ya, jadi jangan sampai nanti ada di antara kita yang ragu keislamannya, keimanannya, hanya gara-gara ada syariat dalam agama kita anjuran untuk sholat di belakang makam Ibrahim. Ya, jangan sampai terjadi diskusi misalnya apa bedanya agama Islam dengan agama sebelah. Ya, agama sebelah nyembah patung, berhala, nyembah salib misalnya. Islam nyembah batu hitam, nyembah telapak kaki Ibrahim. Ya, dalam ritual ibadah sholatnya. Maka jawabannya, ya tadi sudah kita sampaikan. Kita sholat di belakang makam Ibrahim bukan lagi nyembah makam Ibrahim. Kita sholat di belakang Ka'bah bukan lagi nyembah Ka'bah, tapi menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Ya, dulu kita sholat juga nggak ngadep Ka'bah. Ya, kapan dulu kita sholat ngadepnya? Ratusan tahun yang lalu. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sebelum ayat itu diturunkan, kemana umat Islam zaman dahulu sholat? Ngadepnya ngadep Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Ya, nanti rekan-rekan lihat peta, mana Masjidil Aqsa arahnya, mana Mekah arahnya, itu kan beda arah. Ya, makanya dalam sejarah Islam ada yang disebut dengan Masjid Kiblataini, masjid dua kiblat, di mana dulu pernah terjadi kaum muslimin sholat di waktu yang sama dua kiblat yang berbeda. Ya, di rakaat awal sholatnya masih ngadep ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Ya, lagi sholat turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kiblat udah pindah, maka berpindahlah kiblat dari Masjidil Aqsa menuju Mekkah Al-Mukarramah. Ya, sehingga masjid itu dalam peristiwa tersebut disebut dengan Masjid Kiblatain. Ya, rekan-rekan yang pernah umrah, pernah haji, mungkin pernah ziarah ke Masjid Kiblataini. Ini menunjukkan bahwa umat Islam itu saat sholat ngadep Ka'bah bukan lagi nyembah Ka'bah, tapi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita sholat ngadep makam Ibrahim bukan lagi nyembah bekas kakinya Nabi Ibrahim, tapi menjalankan sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya rekan-rekan, ya apapun yang Rasulullah jalankan, kita jalankan, insya Allah bagian dari kesunahan. Rasulullah kalau berbuka puasa yang dia makan korma, ya maka buka puasa pakai korma ada nggak pahalanya? Ada. Ya, karena mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu sunnahnya. Meskipun orang kita mah buka puasanya pakai apa? Pakai gorengan. Ya, pakai korma sunnah, pakai gorengan wajib hukumnya katanya. Ya, ala kulli hal begitulah syariat ajaran agama kita dalam rangka ya mencintai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga segala aktivitasnya, termasuk makannya, termasuk minumnya, termasuk tempat di mana dia sholat, itu kita laksanakan sesuai dengan kesunahan. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Baik rekan-rekan sekalian,
nanti kalau kita sholat sunnah di belakang makam Ibrahim, dianjurkan untuk membaca, ini bacaannya, kelihatan tulisannya? Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan. Apaan bacaannya? Iya, pokoknya kelihatan. Iya. Qul ayyuhal kafir, qul ya ayyuhal kafirun sama qul huwallahu ahad. Hadis riwayat Nasai. Ya, perintahnya ada surat Al-Baqarah yang tulisannya stabilo warna hijau. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ya, jadi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu sahabat Nabi, laman taha ila maqami Ibrahim qara'a. Saat beliau sudah selesai tawaf, beliau sampai di makam Ibrahim, beliau membaca, mencuplik firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah 125. Ya, nanti rekan-rekan bisa buka Al-Baqarah 125. Ittakhadhu min maqami Ibrahima musalla. Jadikanlah makam Ibrahim itu tempat di mana Ibrahim berdiri sebagai tempat sholat. Maka sholatlah Jabir bin Abdullah 2 rakaat. Faqara'a Fatihatal Kitab. Setelah baca Al-Fatihah, baca beliau Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, di rakaat kedua setelah baca Fatihah, beliau baca Qul huwallahu ahad. Summa ada ila rukn fastalamahu. Summa kharaja ila shafa. Setelah itu beliau memegang salah satu rukun sisi Ka'bah, lalu kemudian pergi ke Bukit Shafa untuk melanjutkan manasik selanjutnya, yaitu sa'i, yaitu perjalanan 7 kali tidak bolak-balik dari Bukit Shafa menuju Marwah, dari Bukit Marwah menuju Shafa, dari Shafa ke Marwah, dimulai dari Shafa diakhiri sampai Marwah. Ya, ini riwayat Nasai sehingga dijadikan landasan oleh para ulama tentang kesunahan menjalankan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Ya, ibadah Allah, rekan-rekan sekalian, saudara seiman, niatkan dalam hati, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita semua kesempatan untuk sholat di belakang makam Ibrahim. Amin ya rabbal alamin. Mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan wasilah berdoa untuk berupaya menjalankan sunnah Rasulullah, mudah-mudahan Allah kabulkan kita, berikan kesempatan untuk sholat 2 rakaat di maqam Ibrahim. Amin ya rabbal alamin. Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam fatafa bil baiti sab'an wa sala khalfal maqami rak'ataini thumma kharaja alaihi salatu wassalam ila Safa wa qad qala Allah ta'ala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sayyidina Umar bercerita, ya, kata Sayyidina Umar, Ibnu Umar, putranya Sayyidina Umar. Ibnu Umar, Nabi ketika tiba di Mekah, beliau tawaf 7 kali. Habis tawaf, beliau sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Habis 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, baru kemudian beliau pergi ke Bukit Shafa untuk sa'i menuju Bukit Marwah. Ya, kemudian waqad qala Allah Ta'ala, dikutiplah ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh pada pribadi baginda Rasulullah ada suri tauladan yang baik. Ya, maka dalam konteks hadis ini, suri tauladan yang baik dari Rasulullah buat kita umatnya adalah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Ya, tempatnya tadi sudah disampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa kita jalankan. Ya, meskipun rekan-rekan sekalian, nanti dalam situasi dan kondisi tertentu, ya, tidak harus kita sholat di belakang persis makam Ibrahim.
kalau memang sikonnya tidak memungkinkan. Ya, kalau boleh saya ilustrasikan, misalnya ini mejanya Ka'bah, makom Ibrahimnya standing kamera, makom Ibrahim. Ya, berarti kan sholatnya kita di tempat di mana rekan-rekan pada duduk, sholatnya di situ. Ya, kalau jamaah umroh, jamaah haji lagi sedikit, mereka tawaf, muterin Ka'bah mungkin cuma di sekitar ini. Muter-muter, jumlahnya dikit, sehingga yang pengen sholat tawaf di belakang makam Ibrahim bisa sholat di tempat di mana rekan-rekan sedang duduk. Ya, tapi nanti suatu ketika pada saat terjadi pertambahan jamaah yang signifikan, tiba-tiba jamaahnya membludak. Orang yang tawaf bukan cuma di sini, tapi nyampe ke situ-situ. Saking banyaknya orang. Ya, maka jangan dipaksakan kita sholat di sana karena dikhawatirkan keinjek-injek sama orang, ketabrak-tabrak sama orang, saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah tawaf. Ya, maka kalau tawafnya saudara kita nyampe di tempat di mana kita duduk, berarti teman-teman yang pengen sholat sunnah tawaf mundur ke belakang. Mundurnya kemana? Ya, mundur belakang karpet. Ya, sholat di situ. Karena tempat di mana rekan-rekan duduk itu sedang dipakai untuk tawaf. Ya, jadi jangan dipaksakan. Ya, bahkan nanti suatu ketika jemaah haji, jemaah umroh bertambah jumlahnya sampai ubin udah kita mundur itu masih dipakai sebagai tempat tawaf. Ya, maka apa yang kita lakukan? Mundur lagi ke belakang. Ya, nggak apa-apa. Jauh makom Ibrahimnya nggak apa-apa. Yang penting ya searah. Insya Allah, Allah Maha memahami, Allah Maha mengetahui, Allah kita Tuhan yang Maha bijaksana. Insya Allah tetap akan diberikan pahala karena kita sudah berusaha. Jangan sampai kita paksakan sholat di belakang makam Ibrahim, di tengah-tengah orang lagi tawaf. Ya, itu nanti menyakiti saudara kita seiman atau bahkan kita sendiri yang akan tersakiti. Padahal kita semuanya sama dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini fikih yang harus kita pahami. Ya, fikih itu fleksibel. Ya, jangan nanti kita mengatasnamakan sunnah lalu egois dalam beragama. Ya, kata Pak Ustadz, pokoknya sunnah sholat di belakang makam Ibrahim. Allahu Akbar, nggak peduli. Orang lagi tawaf, mikir gue lagi sholat. Ya, itu namanya egois. Sama seperti egoisnya mungkin sebagian saudara kita yang kurang paham. Sunnah mencium hajarul aswad, sunnah. Tapi bukan berarti gara-gara atas nama sunnah, ya orang lain kita sikut-sikutin, kita tarik-tarikin, rebutan nyium hajarul aswad sampai ada yang terluka. Ya, padahal ya bukan begitu tentu esensi dalam beragama. Ya, jadi jangan sampai atas nama sunnah lalu kita menafikan hak-hak saudara kita seiman. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Ya, kalau tidak salah kan contoh-contoh yang lain yang terkait dengan hal yang demikian juga pernah kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa kita pahami. Amin ya rabbal alamin. Baik, rekan-rekan sekalian, sekedar motivasi tambahan. Ya, salat saat kita berada di Masjidil Haram itu tidak sama pahalanya dibandingkan kita salat di tempat biasa. Ya, ini kan berapa kali lipat tuh? 100.000 kali lipat.
Ya, tidak ada satu tempat pun di atas permukaan bumi yang Allah berikan lipat ganda pahala yang lebih banyak dari Masjidil Haram di depan Ka'bah Al-Musyarrafah. 100.000 kali lipat. Ya, kalau di Masjid Nabawi ya 1000. Ya, meskipun 1000 kali tapi tidak lebih banyak dibandingkan dengan kita sholat di Masjidil Haram. Ya, maka karena sholat di belakang makom Ibrahim ini adanya di Masjidil Haram, maka sudah pasti pahalanya ya berapa kali? 100.000 kali. Ya, itu tiap-tiap rakaatnya. Ya, ini kan hadisnya sudah pernah disampaikan ya. Hadisnya sudah ya. Sudah apa belum? Sabda Rasulullah, salatun fi masjidi afdalu min salati fi masiwa. Salat di masjidku ini di mana? Ya, Masjid Nabawi. Ya, salat di masjidku ini di Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat pahalanya dibandingkan salat di tempat lain. Ya, termasuk di Masjid Haqqul Mubin. Ya, rekan-rekan, sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali lipat sholat di masjid ini. Illal Masjidil Haram, kecuali sholat di Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram, ya itu pahalanya kata Rasulullah afdal min mi'ati alfi sholah fi masiwahu. Ya, lebih afdal, lebih banyak pahalanya sebanyak 100.000, mi'ah 100, alaf 1000, mi'ah alaf fi masiwahu. Ya, makanya ini motivasi buat kita semua. Ini hadisnya sahih ya. Hadisnya sahih, bukan hadis dhaif. Ya, termuat dalam kitab Targhib wa Tarhib. Ini kita sampaikan sehingga maksudnya jangan sampai rekan-rekan lewatkan kesempatan nanti kalau suatu saat Allah berikan kita kemudahan pergi ke sana, jangan lupa sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, pahalanya itu 100.000 kali lipat dibandingkan 2 rakaat di tempat-tempat biasa. Dan ini berlaku secara umum, bukan cuma sholat di belakang makom Ibrahim saja. Ya, sholat 5 waktunya sama, sholat qobliyah ba'diyahnya sama, sholat tahiyatul masjidnya sama, sholat duhanya sama, sholat tahajudnya sama. Yang penting dilakukan di Masjidil Haram. Ya, makanya disinilah kesempatan sebenarnya bagi saudara kita seiman yang Allah berikan kesempatan pergi ke tanah suci untuk banyak-banyak melaksanakan ibadah sholat. Ya, perbanyak ibadah sholat. Ya, jangan yang ada justru kebanyakan jalan-jalannya. Ya, kebanyakan belanjanya. Kebanyakan ya ngobrol, ngopinya. Kebanyakan ya hal-hal yang mungkin tidak ada kaitannya dengan ibadah. Ya, kalau sekali 2 kali mungkin boleh-boleh saja, tapi jangan sampai waktunya terbuang percuma padahal kesempatan itu ada di depan mata. Ya, rekan-rekan sekalian, sekedar informasi, tidak semua jemaah umrah, jemaah haji itu sholatnya di Masjidil Haram. Ya, ada di antara mereka yang mungkin ya lebih enjoy sholat di kamar hotel dan lain sebagainya. Padahal ya ini pahalanya Rasulullah sampaikan. Ya, siapa yang mau berkenan sholat di Masjidil Haram, ini pahalanya dilipat gandakan. Ya, rekan-rekan bisa hitung. Ya, hitung, cara ngitung yang gampang. Ya, ini cara ngitung yang gampang. Kalau sekali sholat 1000 kali berarti sehari sholat 1000 hari sholat lebih utama. Betul nggak ngitungnya gitu? Ya, kan tadi sekali sholat 100.000 kali. Berarti kalau sehari sholat lebih afdol dibandingkan 100.000 hari. Betul ya?
Ya, maksudnya kalau kita sholat 1 hari, pahalanya lebih banyak dibandingkan kita sholat sebanyak 100.000 hari. Kita sholat di Masjidil Haram subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sehari. Sholat di tempat lain lebih baik dibandingkan sebanyak 100.000 hari. Ya, sementara ya ini hari ya kan masih dikonversi hitungannya hitungan hari. Ya, sementara kan kita kalau ngitung waktu yang banyak kan nggak pakai hari, Pak ya. Iya. Ya, rekan-rekan dulu waktu masuk Astra, masuk Honda, ada formulir, ditanya umur apa enggak? Ditanya, "Bapak umurnya berapa hari?" Ya kan nggak pakai hari. Ya, kita ngitung kalau yang banyak nggak pakai hari, kita ngitung pakai tahun, berapa tahun umurnya. Ya, berarti kan kalau pengen kita konversi, tinggal konversi saja. Ya, 100.000 hari itu berapa tahun? Ya, tinggal dibagi, 1 tahun ada 365 hari. Ya, berarti 100.000 dibagi 365 sama dengan, ya hitungannya 273 tahun. Ya, ini kan maksudnya sabda Nabi, rekan-rekan sholat sehari semalam di Masjidil Haram, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu pahalanya jauh lebih banyak dibandingkan kita sholat di Masjid Haqqul Mubin selama 273 tahun. Ada di antara kita yang sudah sholat di Masjid Haqqul Mubin selama 273 tahun? Ya, umurnya aja belum nyampe. Itu baru 1 hari. Sementara orang pergi haji, pergi umroh, jangankan haji, umroh paling sedikit di Masjidil Haram itu 3 hari paling sedikit. Umroh program 9 hari, 2 hari perjalanan. Ya, sisa 7. Ya, 4 di Madinah, 3 di Mekah. 3 hari di Mekah kalau kita optimalkan sholat 5 waktu di Masjidil Haram, berarti pahalanya berapa tahun? 3 hari dikali 273 tahun sama dengan 819 tahun. Ya, rekan-rekan sholat di Masjid Haram ya, pergi umroh 3 hari aja, itu pahalanya dibandingkan sholat nggak putus-putus di Masjid Haqqul Mubin selama 819 tahun. Masih gede mana pahalanya? Masih gede saudara kita yang sholat di sana. Ya, makanya di sini rahasianya kenapa banyak orang pergi umroh nggak ke masjid lagi. Ya, dia mungkin merasa pahalanya udah banyak, udah kebanyakan pahala, udah ratusan tahun ibadah. Ya, meskipun bukan begitu pemahamannya. Akan tetapi satu motivasi poin bagi kita semua. Ya, disinilah kenapa banyak saudara kita seiman berlomba-lomba. Ayo pergi haji, ayo pergi umrah. Meskipun hilang duit yang kita sudah tabung, yang kita sisihkan dari duit gaji yang kita terima setiap bulan, yang penting bisa pergi haji, yang penting bisa pergi umrah. Salah satu motivasinya ada satu pahala yang tidak terkejar dengan nominal harta. Kalaulah kita mengupayakannya, sampaikan diri kita ke sana, maksimalkan ibadah di sana, bersyukur Allah anugerahkan kita umrah yang mabrur, yang pahalanya surga selain dari pahala yang melimpah ruah. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita untuk menggapainya. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu setidaknya ya, meskipun ini bukan iklan ya. Ini bukan iklan umrah. Ini cuma sisipan. Baik, rekan-rekan sekalian rahimakumullah. Kita lanjutkan. Warak'atai al-ihram, salat sunnah 2 rakaat setelah mengenakan pakaian ihram.
Ini di mana sholatnya ini? Ya, sholatnya berarti bukan di Jakarta, karena pakai pakaian ihram itu ya di kota ya Mekah pada saat kita melaksanakan manasik ibadah haji maupun manasik ibadah umrah. Ya, nanti rekan-rekan kalau Allah beri kesempatan menggunakan pakaian ihram, saat pakaian ihram itu dikenakan, silakan salat 2 rakaat. Ini hadisnya saya sampaikan, hadis riwayat Imam Bukhari tentang kesunahan tersebut. Ya, mudah-mudahan ini juga termasuk bagian sholat sunnah yang bisa kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Baik, ya ini semua sholatnya di Masjidil Haram, sholatnya di kota Mekah Mukarramah. Ya, sholat yang bisa kita lakukan saat ini setidaknya sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, sholat sunnah tahiyatul masjid. Ini sholat sunnah yang dianjurkan buat kita umat Islam saat masuk ke dalam masjid, memberikan penghormatan dengan cara melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Ya, sholat sunnahnya biasa normal, seperti kita sholat sunnah qobliyah, seperti sholat sunnah ba'diyah. Ya, karena masjid yang mana saat ini kita sedang berada, ya ini bukan sembarang tempat. Ya, dalam perspektif agama kita, ini tempat sakral, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, fisik mungkin boleh sama, tapi kemuliaan di sisi Allah itu berbeda-beda. Ya, masuk masjid, ya itu dianjurkan. Ya, sampai-sampai ada doa masuk masjid. Ada doanya ya? Yang gimana doanya? Yang gimana doanya? Lah kan tadi udah masuk. Doa masuk masjid. Sampai-sampai kaki yang masuk duluan yang mana? Yang kanan duluan. Tadi masuk masjid kanan duluan apa kiri duluan? Kayaknya agak diingat. Yang penting masuk aja udah. Ya, ya sunnah kanan duluan sebelum yang kiri. Sunnah baca doa. Allahumma inna nas'aluka min fadlik. Sunnah sebelum kita duduk, sholat dulu 2 rakaat. Jangan main langsung duduk. Apalagi langsung rebahan. Alhamdulillah istirahat jam kantor. Kenapa? Rasulullah pernah menyampaikan, ini hadisnya. Kelihatan hadisnya? Kelihatan nggak? Apaan bacaannya? Ya kelihatan pokoknya. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjidah." Kalian itu kalau masuk masjid, fala yajlis, jangan langsung duduk, hatta yusalli raka'ataini, sampai salat dulu 2 rakaat. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Ini perintah Nabi. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Ya, pastikan rekan-rekan sekalian sebelum duduk di masjid salat sunnah 2 rakaat. Ya, ini kalau kita lakukan insya Allah berarti kita mengikuti apa yang menjadi arahan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan ini juga bagian dari ya memperbanyak amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita setiap hari berapa kali masuk masjid? Ya, banyak. Ya, kalau kita sudah biasa tiap hari masuk masjid sholat 2 rakaat, berarti kan banyak juga kita sholat sunnah 2
2 rakaat. Ya, rekan-rekan sekalian, bahkan ini berlaku walaupun di waktu yang terlarang untuk melakukan ibadah sholat sunnah. Masih ingat? Ya, ada waktu-waktu tertentu yang dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah. Habis subuh sampai terbit matahari. Makanya tidak ada sholat sunnah ba'diyah subuh karena waktu itu terlarang. Kapan lagi dilarang? Ba'da asar sampai terbenam matahari. Nah, ini sekarang sampai terbenam matahari dilarang melaksanakan sholat sunnah. Makanya habis asar nggak ada sholat sunnah ba'diyah asar, nggak ada. Iya, nggak ada. Ya makanya jangan sampai ada jemaah kita saking rajinnya ibadah, masya Allah, habis asar main sunnah aja ba'diyah. Ya, habis subuh main sunnah aja ba'diyah. Nggak ada ba'diyah subuh, nggak ada ba'diyah asar. Karena waktu tersebut adalah waktu yang terlarang. Akan tetapi menurut penjelasan para ulama, wabil khusus mazhab Syafi'i, itu tidak berlaku bagi kita yang ingin melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ya, kalau teman-teman udah sholat asar, masuk masjid 5:30, kan dilarang melakukan sholat sunnah. Tapi karena berhubung kita pengen sholat karena disebabkan masuk masjid, Rasulullah sampaikan, kalau kalian masuk masjid jangan duduk kecuali sholat 2 rakaat. Maka boleh teman-teman sholat 2 rakaat walaupun waktunya ba'da asar. Yang penting sholatnya sholat tahiyatul masjid. Ya, teman-teman udah ba'da subuh udah sholat, kan nggak ada sholat sunnah ba'da subuh. Ya, habis itu keluar masuk lagi ke masjid. Ya, sementara matahari belum terbit, boleh kita sholat sunnah 2 rakaat tahiyatan lil masjidi sebagai penghormatan kepada masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Ya, ikhwati fillah, ajaran ini pun bahkan menunjukkan terkait dengan kemuliaan masjid. Ya, ini merupakan sesuatu keagungan yang perlu kita jaga. Ya, jadi masjid itu saking dimuliakannya dalam agama, umat Islam yang masuk nggak boleh langsung duduk kecuali dia sholat 2 rakaat. Hadisnya sudah kita sampaikan. Ya, jangan sampai nanti terjadi apa yang terjadi. Ya, lihat perbedaan tentara-tentara muslim dengan tentara-tentara yang nggak paham agama. Ya, masuk masjid sepatunya kagak dibuka, karpet diinjek. Ya, sementara gambar satunya, ya karena tentaranya mungkin tentara Islam masuk masjid, ya dia penuh penghormatan, bahkan nemu mushaf dicium sebagai keagungan syiar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ya, ini teh manis pertanda sudah mulai waktu diskusi tanya jawab insya Allah ta'ala. Ya, slide yang terakhir, ya jangan sampai ada masjid dibakar. Di mana tuh? Papua, Indonesia bukan nih? Ya, dibakar, masya Allah. Ada ya? Baca nggak beritanya? Masjid dibakar. Radikal nggak nih? Wah, kalau bukan masjid yang dibakar baru bicara radikal. Iya, tapi giliran masjid yang dibakar, ya banyak orang bilang tidak radikal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, ada orang dangdutan di masjid. Ya, mohon maaf, ini gambarnya saya blur. Ya, khawatir melotot aja nanti matanya di blur. Ya, informasinya ada orang bikin konser dangdut di halaman masjid.
Boleh nggak? Ya, beretika apa enggak? Enggak beretika. Masjid itu bukan tempat konser dangdut. Masjid itu umat Islam saja yang datang masuk perlu etika, sopan santun. Ya, bahkan kita nggak boleh duduk kecuali sholat dulu 2 rakaat. Ya, ya tapi begitulah karena kita hidup di akhir zaman, sudah mau kiamat. Udah dekat apa masih lama kiamat? Ya, ini foto lama. Saya nggak sebut nama. Ya, ada masjid dipakai tempat buat orasi kampanye. Pilkada apa ini? Ini yang ceramah pakai peci bukan ustadz. Ya, tapi mohon maaf. Ya, agama tetangga sebelah. Ya, boleh nggak masuk masjid sembarangan? Hah? Ya, ini ketukar-tukar. Ya, di kita itu ustadz ceramah di gereja, ya non muslim ceramahnya di masjid. Ya, ini akhir zaman, ketukar-tukar. Ya, secara hukum Islam mohon maaf, orang Islam aja nggak boleh sembarangan masuk masjid. Ya. Rekan-rekan kalau masih junub, belum mandi junub, boleh nggak masuk masjid? Nggak boleh. Ibu-ibu yang lagi haid, menstruasi, belum mandi junub, boleh nggak masuk masjid? Walaupun dia orang Islam, ya nggak boleh sembarangan masuk masjid. Karena ini masjid bukan sembarangan tempat. Masuknya pakai kaki kanan, baca doa, nggak boleh langsung duduk kecuali kita sholat tahiyatul masjid. Ya, maka hal-hal yang demikian mudah-mudahan bisa kita indahkan. Ya, barang siapa yang mengagungkan rumah Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Salah satunya sholat 2 rakaat sebelum kita duduk di dalam masjid, mudah-mudahan Allah berikan kita kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Kepada Allah, silahkan kalau ada yang mau disampaikan, yang mau ditanyakan terkait tema yang barusan tadi kita paparkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan katsir. Jazakallahu khairan katsir pada Ustaz Dr. Haji Rahmawan Dr. FSMA atas materi yang sudah diberikan. Semoga kita selalu diberikan taufik dan hidayahnya, selalu dimudahkan untuk mengamalkan sholat sunnah tahiyatul masjid ya Bapak sebelum masuk. Baik, kita buka untuk sesi tanya jawab. Silakan Bapak yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tadi untuk kelas 1 ya awal asal sunnah di Om Ibrahim belakangnya itu niatnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab atau dikumpulkan? Langsung dijawab. Baik, niatnya apa? Niat sholatnya apa? Bapak mau sholat apa? Sholat di belakang makam Ibrahim. Niatnya apa? Bapak mau sholat apa? Ya itu yang diniatkan. Iya, iya, karena sudah kita sampaikan ya, niat itu letaknya di dalam hati. Ya, jadi niat itu mahalluha al-qalbu, tempatnya di dalam hati. Maka pada saat kita hendak ingin melaksanakan sholat, itu harus mencanangkan niat, letaknya di dalam hati. Sholat makam Ibrahim, niat dalam hati. Saya pengen niat sholat di belakang makam Ibrahim, ngikutin sunnah Rasulullah. Allahu Akbar. Sholat tahiyatul masjid, kita masuk masjid, niat sholat. Apa niatnya? Dalam hati. Saya niat dalam hati. Sholat sunnah 2 rakaat tahiyatan lil masjid. Itu namanya niat. Dan niat itu merupakan
rukun dari rukun-rukun sholat. Masih ingat ya? Ya, jangan sampai nanti rekan-rekan sholat nggak pakai niat, sholatnya nggak sah. Ya, kalau kita sholat, main sholat aja, dalam hati tidak mencanangkan niat, menurut jumhurul ulama sholatnya nggak sah. Karena niat merupakan rukun dari rukun-rukun sholat. Orang yang sholatnya kurang rukunnya, sholatnya nggak sah. Kalau nggak sah, nggak diterima. Kalau nggak diterima, nggak ada pahalanya. Dianggap olahraga biasa. Ya, itu mah olahraga. Kapan gerakan olahraga yang menyehatkan itu bernama sholat? Saat kita niat sholat. Niatnya apa? Ya, Bapak niatnya apa? Sholat tahiyatul masjid, dapat pahala tahiyatul masjid. Sholat di maqam Ibrahim, dapat pahala sholat di maqam Ibrahim. Letaknya di mana? Di dalam hati, dan itu rukun dari rukun-rukun sholat. Pastikan juga rekan-rekan seluruh sholat itu mencanangkan niat. Ya, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib yang nanti akan kita sholat, jangan sampai ada yang nggak pada niat. Kalau kita nanti maghrib sholat nggak pakai niat, sholatnya nggak sah. Canangkan niat. Di mana letaknya? Di dalam hati. Itu menurut seluruh para ulama lintas mazhab, baik Syafi'i, Maliki, Hambali maupun Hanafi. Ya, rekan-rekan bisa baca kitab apa saja, tanya sama ustadz siapa saja, insya Allah jawabannya sama. Niat letaknya di dalam hati, dan menurut jumhurul fuqaha dia merupakan rukun dari rukun-rukun salat. Dalam mazhab Imam Syafi'i dianjurkan yang di dalam hati itu diapain? Dikeluarin, dilafalin, diekspresikan. Dalam bab fikih itu namanya at-talaffuz bin niyah. Ya, itu anjuran dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya. Kalau sholat subuh, usolli fardhos subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Itu niat bukan? Itu niat bukan? Bukan niat. Niatnya di sini. Ini namanya pelafalan niat, ekspresi niat. Niat bukan? Bukan, niatnya di sini. Enggak diucapin boleh apa enggak? Boleh. Yang penting hadir di sini. Dalam mazhab Syafi'i pelafalan ini dianjurkan dalam rangka apa? Memastikan niatnya sudah hadir. Kan kalau udah kita ucapin, ada nggak di sini? Iya, iya kan yang diucapin bukan dari sini ya. Iya dari sini. Diucapin berarti udah hadir. Kalau udah kita usolli berarti niatnya sudah hadir. Untuk memastikan, sebab jangan sampai kita sholat nggak pakai niat. Kalau niat nggak hadir, sholatnya nggak sah. Maka anjurannya dilafalkan usolli fardhos subhi, usolli fardhos zuhri, usolli fardhal maghribi, usolli ya maqam Ibrahim, usolli tahiyatan lil masjidi, usolli at-tahajjud, usolli ad-duha, usolli al-witr, usolli apa? Bapak yang pengen sholat itu diucapkan, silahkan untuk memastikan niat. Meskipun tidak diucapkan tidak mengapa, yang penting niatnya hadir. Sampai sini sudah cukup jelas? Insya Allah. Niat itu harus hadir di dalam sholat. Niat itu ada di dalam hati. Kalau tidak hadir niat saat kita sholat dalam hati, sholatnya tidak sah. Dan kalau kita mau lafalkan, silahkan dilafalkan, itu diperbolehkan menurut mazhab Imam Syafi'i untuk memastikan kalau niatnya itu sudah hadir. Dan itu nanti dikiaskan dengan ibadah lainnya, bukan cuma sholat. Bayar zakat,
bayar zakat. Nawaitu an ukhrija zakatan, ya, zakat apa? Mau zakat fitrah, zakat mal, silakan. Dilafalkan silakan, tapi yang penting niat di dalam hati dicanangkan. Wallahu a'lam bishawab.